Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya, yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus Corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kita sudah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron yang menghasilkan periode dan golongan dari suatu atom. Periode itu ditentukan dari jumlah kulit. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa jumlah kulit dilambangkan oleh bilangan kuantum n kecil. N kecil yang paling besar adalah periode dari suatu atom. Kemudian untuk golongan dibagi menjadi dua, ada golongan utama, golongan A, dan golongan B. Masing-masing ada dari 1A sampai 8A. Untuk golongan B juga dari 1B sampai 8B. Golongan ini ditentukan oleh elektron valensi atau elektron yang digunakan untuk menentukan golongan. Biasanya adalah elektron di kulit yang terluar. Untuk golongan A atau golongan utama, disebut juga dengan golongan utama, ada dua blok, yaitu blok S dan blok P. Maksudnya adalah konfigurasi terakhir dari atom jika berupa di subkulit S itu adalah termasuk blok S, yaitu NS1 dan NS2. Kalau NS1 termasuk golongan 1A, untuk NS2 golongan 2A. Untuk blok P, ini adalah penjumlahan elektron di subkulit S dan P. Jadi kalau konfigurasi elektron terakhirnya di subkulit P, pasti termasuk blok P, yaitu NS2 NP1. Ini adalah golongan 3A. Kemudian NS2 NP2 adalah golongan 4A. Untuk NS2 NP3 termasuk golongan 5A. NS2 NP4 termasuk golongan 6A. Kemudian NS2 NP5 termasuk golongan 7A. Yang terakhir NS2 NP6 termasuk golongan 8A. Untuk golongan B atau golongan transisi ada dua blok, yaitu blok D dan blok F. Khusus untuk blok F, ini yang terakhirnya di subkulit F, pasti golongannya adalah 3B. Dia hanya ada dua jenis. Untuk periode 6
disebut dengan golongan lantanida. Untuk periode 7 disebut dengan golongan aktinida. Jadi ini adalah golongan transisi dalam. Untuk blok F ini adalah golongan transisi dalam. Nanti kita akan lihat di dalam tabel periodik unsur. Untuk blok D, yang pertama, kalau terakhirnya NS2 dan N-1D 1, ini adalah golongan 3B. Untuk NS2 N-1D2 itu termasuk golongan 4B. Jadi tinggal dijumlahkan jumlah elektron valensinya 2 dan 2 menjadi 4B. Untuk NS2 N-1 dari D3 golongan 5B. Untuk NS2 N-1 D4 atau dengan kata lain menjadi NS1 N-1 D5, ini termasuk golongan 6B dan seterusnya sampai golongan 8B. Khusus untuk golongan 8B itu penjumlahan elektron dari 8, 9, dan 10 termasuk golongan 8B. Kemudian untuk 1B itu adalah NS1 N-1 D10. Jadi totalnya 11. Total 11 ini golongan 1B dan NS2 N-1 dari D10 itu adalah golongan 2B. Kita bisa lihat di tabel periodik berikut. Ini adalah grup S atau blok S. Kemudian blok P itu ada di sini dari golongan 3B 3A sampai 8A. Kemudian untuk golongan transisi itu ada di bawah sini semuanya, dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ada 3. Seperti yang tadi saya sudah bilang, jumlah elektron valensinya di subkulit terakhirnya adalah 8, 9, dan 10. Kemudian untuk 1B dan 2B ada di sini. Golongan lantanida dan aktinida ada di daerah sini, ditulis di bawah sini. Ini adalah lantanida, yang bawah adalah aktinida. Dari nomor atom 57 sampai 71 itu termasuk lantanida, sedangkan aktinida dari 89 sampai 103. Untuk sistem periodik unsur ini kita akan pelajari di video terpisah. Tapi sebagai pengenalan, ini adalah contoh sistem tabel periodik yang modern. Contoh untuk menentukan golongan dan periode dari suatu atom, kita coba untuk atom nomor 22 Ti, titanium. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Totalnya ada 22. Nah, kita lihat terakhirnya itu adalah di subkulit D. Jadi dia termasuk dalam blok D. Untuk menentukan elektron valensi di blok D, kita harus jumlahkan dengan 4s. Ya, jadi ini adalah golongan 4B. Karena 2 ditambah 2 adalah 4. Karena dia blok D, pasti golongan B, golongan transisi. Sedangkan periodenya, kita tinggal lihat dari kulit yang paling besar. Ya, untuk menentukan kulit kita lihat angka di depan sini. 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 3. Yang paling besar adalah 4. Jadi dia termasuk periode 4 dan golongan 4B. Contoh lain, untuk nomor atom 27 X, 1s2, 2s2, 2p6,
3S2, 3P6, 4S2, dan 3D7. Periodenya tetap periode 4 karena yang paling besar adalah 4 jumlah kulitnya. Untuk golongan kita lihat dia adalah termasuk blok D di sini karena terakhirnya blok D. Jumlah elektronnya adalah 2 tambah 7. Jadi golongannya adalah 8B. Jadi jumlah elektron valensi di blok D kalau jumlahnya 8, 9, dan 10 ini termasuk dalam golongan 8B. Untuk contoh lainnya, nomor atom 16, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Periodenya ialah periode 3 karena terakhirnya yang paling besar adalah kulit ketiga ya. Kita lihat dari angka di depan sini. Untuk golongannya, karena dia terakhirnya di P, termasuk blok P. Blok P adalah blok golongan utama. Jumlahkan P dengan S. Jadi ada 6, golongan 6A. Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silakan kalian berdoa menurut keyakinan percayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dan keep distancing dan stay at home. Tolong stay di rumah saja, jangan pergi kemana-mana keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.